Pemirsa, kembali lagi dalam Buka Mata, Buka Hati. Dalam segmen sebelumnya kita sudah menyimak tentang waktu-waktu yang paling baik untuk berdoa. Namun ternyata tidak hanya itu karena terdapat pula tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Tempat ini terletak pada dua kota suci di dunia, tak lain yaitu Mekah dan Madinah. Karena begitu tingginya keutamaan tersebut, banyak orang yang direkomendasikan untuk berdoa di tempat ini dengan harapan doanya bisa dikabulkan. Selain di Mekah dan Madinah, di manakah lagi tempat-tempat yang mustajab untuk memanjatkan doa? Tempat pertama adalah Multazam. Tempat ini dikenal sebagai tempat dikabulkannya doa. Insya Allah tidak ada satupun doa seorang hamba di Multazam kecuali akan dikabulkan. Multazam terletak mulai dari Hajar Aswad hingga pintu Ka'bah. Terdapat perbedaan pendapat yang menerangkan bahwa doa yang dipanjatkan sebaiknya dilakukan serta dengan wajah, lengan, dan dada ditempelkan pada Multazam. Pendapat lainnya adalah mustajabnya doa sudah dapat diperoleh apabila doa dipanjatkan sejajar dengan Multazam tanpa perlu menyentuhnya. Tempat kedua yang dikenal sebagai tempat mustajabnya doa adalah Hijar Ismail. Hijar Ismail merupakan bagian dari Ka'bah, berbentuk setengah lingkaran yang berbeda di sisi kiri dari pintu Ka'bah. Tempat ini dinamakan Hijar Ismail karena pernah dijadikan tempat berteduh oleh Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Pada titik inti dari Hijar Ismail, di atasnya terdapat talang emas Ka'bah. Banyak yang meyakini bahwa talang emas ini adalah tempat paling mustajabnya doa dari titik-titik lain di dalam Hijar Ismail. Disunahkan bagi muslim untuk sholat sunnah 2 rakaat di Hijar Ismail, namun perlu ditekankan bahwa ibadah sholat ini tidak termasuk dalam rukun atau syarat umroh dan haji. Tempat lain selain Multazam dan Hijar Ismail adalah Hajar Aswad. Siapa yang tak pernah mendengar Hajar Aswad? Hajar Aswad merupakan batu terakhir pemberian malaikat Jibril yang kemudian diletakkan oleh Nabi Ibrahim untuk menyelesaikan pembangunan Ka'bah. Hajar Aswad terletak di sebelah kiri pintu Ka'bah. Berdoa sembari mencium Hajar Aswad merupakan doa yang sangat mustajab untuk dikabulkan. Oleh karena itu, ribuan umat muslim berebut kesempatan untuk mengucap doa sambil menyentuh bahkan menciumnya. Konon Hajar Aswad dulunya berwarna putih bersih bersinar. Namun akibat banyaknya umat muslim yang menyentuhnya maka ia berubah menjadi hitam. Ini juga sering dikaitkan dengan banyaknya tangan berdosa yang menyentuhnya. Hajar Aswad pun pernah dicuri dan jatuh hingga pecah berkeping-keping. Oleh karena itu Hajar Aswad yang saat ini tertanam di Ka'bah bukanlah sepenuhnya merupakan Hajar Aswad. Hanya beberapa titik batuan yang mengandung Hajar Aswad karena ia sudah dicampur dengan bebatuan lain. Maka cermatlah bagi yang ingin menciumnya, pastikan bahwa ia benar-benar Hajar Aswad bukan batu lain. Tempat rukun Yamani pun diyakini merupakan tempat di mana mustajabnya doa. Barang siapa berdoa dan meminta ampunan dan kesehatan di dalam agama, dunia dan akhirat, serta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan dijauhkan dari siksa api neraka, niscaya malaikat pun akan mengamininya. Doa ini yang dibaca ketika muslim sedang melakukan tawaf di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Rukun Yamani itu sendiri merupakan sudut sebelum muslim mencapai Hajar Aswad ketika sedang melakukan tawaf. Tempat terakhir di antara kota Mekah dan Madinah yang dikenal sebagai tempat doa menjadi mustajab adalah Raudha. Raudha memiliki arti taman. Jika 4 tempat di atas terletak di Mekah, tempat yang satu ini terletak di Madinah, tepatnya di dalam Masjid Nabawi. Raudha merupakan sebuah area kecil yang terletak di antara mimbar Imam Masjid Nabawi dengan makam Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, dan Umar bin Khattab. Di dalam Raudha, muslim sebaiknya melaksanakan sholat sunat sejumlah 4 rakaat kemudian berdoa. Untuk jemaat laki-laki, Raudha dibuka 24 jam sehingga melaksanakan sholat wajib berjamaah pun dapat dilakukan di sini. Sedangkan untuk jemaat perempuan hanya dibuka pada waktu-waktu tertentu, yakni waktu di luar sholat wajib. Itulah 5 tempat mustajab untuk berdoa yang terletak di kota suci. Semoga kita dapat diberi kesempatan untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut dalam sisa umur ini untuk beribadah dan berdoa kepada Allah. Selain memperhatikan tata cara, waktu, dan tempat berdoa, tentu ada beberapa amalan yang dipercaya ampuh membantu mustajabnya doa. Amalan-amalan ini pun dapat meningkatkan kesolehan kita sebagai hamba yang bertakwa. Sambil menguatkan doa, kita pun dianjurkan memperbanyak amalan sunnah setelah kita sudah mencukupkan amalan yang wajib. Amalan sunnah dapat berupa sholat sunnah duha, sholat tahajud, dan berpuasa.
Amalan sunnah ini memberikan kita kesempatan untuk meraih pahala lebih banyak dan tentunya berdoa lebih intens. Selain menjalankan ibadah sunnah, disarankan untuk memanjangkan sujud di dalam sholat dan berdoa di dalamnya. Seperti telah kita ketahui bahwa sujud adalah waktu dijabahnya doa, maka janganlah tergesa-gesa ketika sujud. Justru nikmatilah dan isi dengan meminta kepada Allah yang Maha Pemurah. Kita juga dianjurkan untuk menebus kembali amalan baik yang telah kita lakukan. Dengan kata lain, kita menggunakan amalan baik kita sebagai wasilah dalam berdoa. Kita juga hendaknya ringan tangan dalam memberikan pertolongan karena bisa jadi doa orang-orang di sekitar kita terjawab melalui kita. Yakinlah dengan menolong orang lain, terutama mereka yang dekat dengan kita seperti kaum keluarga dan sahabat karib, dapat mempermudah urusan kita. Kita pun dituntut untuk banyak sabar. Sabar dalam menghadapi ujian Allah dan sabar menunggu hasil dari doa kita. Ketahuilah bahwa orang yang bersabar adalah orang yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa sudah hampir 30 menit buka mata buka hati menemani pemirsa. Di mana tadi kita sudah membahas tentang doa mustajab dan tata cara berdoa, waktu mustajab berdoa serta tempat-tempat mustajabnya berdoa dan amalan. Semoga apa yang tadi sudah kita saksikan bisa membuka mata dan hati kaum muslimin semua bahwa Islam itu indah, Islam itu karomah, dan Islam itu rahmatan lil alamin meski banyak perbedaan di dalamnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.